Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina dan Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan presentasi dari Ibu Ina selaku guru penggerak di SMP Islam Al-Azhar BSD, di mana hari ini Ibu Ina akan mempresentasikan tentang budaya positif. Itu kepada teman-teman semuanya untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ina selaku guru penggerak di SMP Islam Al-Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada Bapak Ibu guru di SMP Islam Al-Azhar BSD yang sudah hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Ya, perkenalan dulu nih ya. Saya Bu Ina, ya
Ya. Apakah Bapak tadi membuka kepala atau Bapak menutup kepala? Saya membuka kepala tangan saya. Akhirnya Bapak buka kepala. Iya, boleh. Coba berikan alasannya. Saya alasannya boleh dilihat tapi tidak boleh diambil. Kalau dipegang gimana? Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Tadi siapakah yang memegang kendali? Siap Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya, dan yang punya tangan itu sendiri. Ya, jadi yang punya kontrol untuk mengendalikan kepala tangan itu adalah diri kita sendiri. Dari Bapak ini sudah dijawab. Nah, ini yang akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi gimana kita membuat anak-anak itu mereka disiplin tapi secara positif. Nah, makanya saya mengundang Bapak Ibu semua untuk mendiskusikan materi kita pada hari ini. Nah, jadi itu adalah tadi teori kontrol, ya, gimana cara kita mengontrol apa yang kita punya, gimana cara kita mengontrol anak-anak supaya mereka bisa memahami apa yang mereka lakukan. Nah, karena ada miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Karena kita kan sebagai guru, pengennya itu melakukan apa? Mengontrol murid. Murid itu melakukan apa yang kita katakan, apa yang kita minta. Kita berharap seperti itu. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Jadi apa? Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat untuk murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter murid. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini kita sebagai guru itu adalah orang dewasa. Orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa anak. Gak boleh ini, harus nurut. Nah, itu adalah konsepsi tentang makna kontrol dari teori beliau sendiri. Kita akan bahas itu. Nah, jadi disiplin itu ya dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi maksudnya motivasi intrinsik itu dia mereka memiliki motivasi dalam diri sendiri. Nah, itu yang akan kita terapkan ke disiplin positif. Jadi lingkungannya pun menjadi lingkungan yang lebih positif. Nah, sini juga akan berhubungan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Coba saya mau nanya sama Pak Eko, Pak Eko masih ingat nilai kebajikan? Saya tanya Pak Eko lagi nih, apa nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila? Bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Satu lagi Pak Eko. Boleh yang lain kalau lebih boleh. Selanjutnya Pak Lutfi. Mandiri. Pak Faisal. Bergotong royong. Berkala krisis. Kritis. Berkala kritis. Bernama kritis. Oke, lagi. Kreatif. Fadila dan kebinekaan global. Ya, berkebinekaan global. Jadi ini nanti akan terkait dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ya, yang kita sudah mulai terapkan di SMP Al BC di kelas 7 ini sudah menerapkan kurikulum merdeka yang nantinya akan mengutamakan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, nanti itu akan terkait juga dengan teori motivasi. Jadi saya juga akan menjelaskan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini 4 hal ini yang berkaitan dengan disiplin positif atau budaya positif. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
manusia itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Barangkali anak melakukan sesuatu karena mereka nggak mau dihukum, ya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi yang bisa dilakukan atau mungkin bisa dimiliki oleh anak yang mereka melakukan sesuatu itu karena pengen dapat imbalan, pengen dapat pujian dari orang lain, pengen dapat penghargaan dari bapak ibu guru. Nah, yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi tiga motivasi perilaku manusia ini kita akan melihat dan menghargai. Jadi anak itu mereka melakukan sesuatu karena mereka ingin mereka menghargai diri sendiri. Jadi mereka akan mempercayai nilai-nilai yang akan mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Bukan karena mereka takut dihukum, bukan karena mereka pengen dapat pujian. Nah, itulah yang akan kita terapkan di disiplin positif. Lanjut ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi adalah tiga motivasi perilaku manusia. Nah, ini tentang hukuman. Ini ada salah satu contohnya, ya. Coba bisa dibaca oleh Bu Alif, silakan. Baca. Ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat gagap serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, dari contoh ya kasus ya, ini adalah contoh kasus yang mungkin pernah kita temui di kelas, yang bapak ibu pernah temui di kelas. Jadi ada seorang anak yang mereka yang itu kurang mengerti pelajaran tersebut, jadi sampai diperlakukan tidak menyenangkan lah sama temannya, dan itu buat dia gugup, ya, buat dia malu seperti itu. Nah, sekarang dari kasus tersebut, menurut bapak ibu semua, kira-kira yang perlu dilakukan oleh guru itu apa? Coba tanya, apa yang perlu dilakukan oleh Pak Seno? Baiknya harus seperti apa ketika menghadapi ada siswa yang ditemui siswa seperti itu di kelas? Isa dulu, Isa dan teman-temannya. Menurut Isa, apa yang harus dilakukan Pak Seno? Karena saya menemukan tersebut, ya, pertama saat
Jadi di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ini kan kalau kecil ya tulisannya ya. Mungkin saya jelaskan saja ya di sini ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini saya kasih contoh. Misalnya, kalau hukuman itu jadi membuat anak tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Jadi kalau tadi ada anak yang mereka menertawakan temannya, kalau kita berikan hukuman, kamu ibu hukum ini tidak boleh belajar ada kamu sama gini. Nah, itu akan memberikan efek ternyata kepada anak. Efek hukuman itu banyak. Ada yang membuat anak menjadi menyembunyikan kesalahannya kalau dia ada kesalahan lagi. Ada juga yang perilaku pasif agresif ya. Ada juga yang mereka anak jadi gak nyaman jika itu sampai jangka waktu yang panjang. Nah, ada juga yang dia ya udah mendorong menyalahkan diri sendiri. Konsep ini menjadi negatif itu adalah hukuman apabila kita memberikan kepada anak ini. Tapi kalau misalnya ada di sini yang sukses dan termasuk disiplin positif itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, bedanya konsekuensi dan restitusi itu adalah kalau misalnya hukuman tadi membuat anak tidak nyaman, kalau konsekuensi itu adalah jadi anak juga dibuat tidak nyaman, tapi dia tidak dampaknya tidak panjang. Jadi konsekuensinya kalau dia bolos, ya dia tidak belajar. Dia kalau misalnya dia tidak memakai seragam yang lengkap, ya berarti konsekuensinya dia harus mengambil atau mencari untuk bisa menggunakan seragamnya dengan baik. Itu konsekuensinya berarti dia harus tidak menggunakan seragam yang lengkap, itu konsekuensinya. Nah, restitusi, nah kita ada restitusi. Restitusi itu adalah perilaku yang bisa kita terapkan, itu bisa lebih positif dibandingkan hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita menguatkan untuk anak mereka bisa dalam jangka waktu panjang. Jadi anak sudah mendapatkan penguatan atas perilaku yang dilakukan. Nah, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi restitusi ini adalah kesepakatan yang memang murid buat untuk mereka lakukan sendiri depannya. Jadi itu restitusi nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat restitusi dengan anak. Nah, ini adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan, ya apa saja mereka pernah manusia juga sebenarnya pernah salah, tapi dia kembali lagi ke kelompoknya dia menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Nah, untuk melakukan restitusi kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas aja? Jadi kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ya, saya mau nanya nih, kita kalau menggunakan motor ada peraturan selalu menggunakan helm nggak? Iya. Kita kalau misalnya mau lakukan sesuatu, mau makan, kita harus mencuci tangan nggak? Iya. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Menjaga mobilitas. Ada lagi bisa jawab? Kenapa sih kita harus menggunakan helm pada saat berkendara motor? Supaya lebih aman. Iya, kelihatan. Amannya sesuai dengan aturan kendaraan kita. Iya, supaya kita bisa lebih safety dalam berkendara ya. Untuk kelebihannya itu adalah untuk membuat diri kita menjadi lebih aman, safety. Nah, kita juga kan harus menggunakan masker yang diciptakan siap
kelas, bapak ibu lagi belajar, mereka nggak senang. Maksudnya kan mereka mencari kesenangan di kelas yang lain, misalnya mereka suka keluar kelas, cari kesenangan atau pergi ke toilet, tapi kita nggak tahu ke toilet atau enggak. Nah itu adalah kebutuhan yang memang yang memang ada dalam manusia. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang kita perlu tahu sebagai seorang guru. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan kebebasan, dan juga kebutuhan untuk merasa senang. Nah, jadi ini masuk ke 5 posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu mengepal tangan ya. Nanti kita akan masuk ke sini 5 posisi kontrol. Nah, di sini menurut Diane Brozen ada 5 posisi kontrol dalam kehidupan. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua itu adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang keempat itu memantau. Yang kelima itu manajer. Nah, jadi coba nanti kita akan menerapkan diri kita lebih banyak nih ke posisi kontrol yang ada nih. Yang menghukum kah? Pokoknya kalau misalnya kamu lagi ibu hukum ya ini atau merasa bersalah, kamu itu kan ibu udah bilang ini buat apa? Berarti mungkin kita nggak tahu itu posisi kontrol apa yang kita lakukan, apa sebagai teman atau pemantau atau ini adalah manajer. Yang mana nih yang kita lakukan dan mana yang paling baik yang harus kita lakukan dari 5 posisi ini. Jelas nggak? Saya bacakan aja ya. Jadi contoh misalnya ada 5 posisi kontrol yang tadi dengan 5 contoh perilaku yang harus Bapak Ibu pahami. Kayak misalnya guru berbuat, menghati-hati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menindas itu adalah termasuk salah satu penghukum. Posisi kontrol penghukum. Ya. Kalau berceramah, menuju kekecewaan yang dalam, ya itu adalah sebuah rasa bersalah. Jadi kalau kita kayak merasa senang nih, ya ini saya juga interpretasi sendiri ya setelah saya memahami materi ini karena sebenarnya kayak anak kalau merasa bersalah itu kita kayak ada senang nih, ada senang ya, kayak kita senang ya kalau anak itu merasa bersalah padahal itu sebenarnya nggak bagus untuk psikologi anak. Nah, yang ketiga perilaku kontrol positif ini ada teman dan pemantau. Contohnya teman itu adalah kita membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kayak misalnya, ya udah dia nggak apa-apa kok kayak gini, dia punya alasan kok dia melakukan ini. Kayak kita sebagai teman aja posisi kita. Nah itu juga bagus tapi nggak terlalu bagus juga. Nah posisi yang keempat ini adalah pemantau. Ya kita menghitung dan mengukur nih anak sudah berapa kali ini salah nih. Ya kita pantau nih. Dia udah menghitung ini udah berapa kali nih, udah 2 kali, 3 kali, kita ukur salahnya nih udah banyak nih. Nah itu juga perilaku kontrol positif tapi masih belum optimalnya. Yang terakhir ini adalah manajer. Manajer ini adalah perilaku kontrol diri, jadi anak memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh terus kamu apa sih yang udah kita yakini? Terus kamu meyakini hal itu menurut kamu bisa nggak memperbaikinya? Jadi membuat anak tuh berpikir. Nah ini adalah contoh perilaku manajer. Jadi kita sebagai guru perlu ya membuat anak itu berpikir dan mengontrol atas dirinya sendiri seperti itu.
bukannya kenapa udah bapak boleh apa namanya bukan ICR atau bukan sesuatu yang lain boleh open book kalau ada tugas gitu ada ulangnya nanti aja tunggu game ada waktunya di sini habis ini dan istirahat dan juga saat saya juga nonton sholat zuhur itu ya saya membuat situasi di kondisi anak untuk berpikir udah sekarang pakai pensiun dulu ya untuk di luar masjid boleh pas posisi. Nah itu menurut Pak Irfan itu posisi apa Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang boleh memberikan tanggapan? Pak Eko silakan. Tadi Pak Hilman tuh memberikan contoh seperti itu. Ada anak ya, ketika lagi ini batasnya pertama dulu ya Pak. Ada anak yang dia bermain game, ya. Pak Hilman memberikan pertanyaan seperti itu. Dan jawaban anaknya ini gimana? Oh iya Pak, bentar lagi langsung saya. Kalau menurut Bapak Ibu itu posisinya teman atau manajer? Ternyata bisa dinego. Oke, ada lagi yang mau berikan contoh kasus mungkin dari pengalaman Bapak Ibu? Boleh, berani. Maksudnya kemana? Jadi waktu itu ada di salah satu kelas itu dia bawa HP itu kan berat banget tuh. Pintu kelas tertutup. Dia buka sendiri, tutup sendiri. Pertama maksudnya ditendang, gitu kan? Mungkin karena kesulitnya. Gitu. Terus di awal mungkin lebih ke arah nunggu rakyat itu diulangi lagi cara masuk yang benar gimana dia ulang dengan baik. Habis itu saya bertanya ke namanya, coba kita lihat tadi Bara bawa kotak HP, kotak HP ya. Ini kira berat gak? Berat, kayak gitu. Terus pada lihat nggak tadi waktu si anak ini masuk ke ruangan kita? Pertama masuk pintunya diapakan? Ditendang gitu. Berarti tendangnya dia kesulitan dong. Udah gitu. Terus nanya ke anaknya, sulit gak? Awalnya bilangnya enggak, anaknya enggak gitu. Ada yang keras semua gitu. Tidak sulit, lalu kenapa nendang pintu? Oh iya bu, bilangnya sulit gitu. Sulit ya? Nah kalau sulit itu apa sih yang harus kita lakukan? Sebaiknya kan kita melihat gitu. Terus jawab, ada yang beberapa jawab, kita harus bantu. Nah iya, kita harus membantunya gitu ya. Next time kalau misalnya ada teman yang bawa kotak HP dan merasa kesulitan, dibantu ya. Dia bilang iya, oke. Karena prosesnya baik kepada kita, apa harus kita ucapkan? Jadi seluruh kelas bilang terima kasih gitu untuk keberdamanannya gitu. Coba ada yang bisa menjawab itu termasuk posisi kontrol yang mana tuh tadi? Dari ceritanya Bu Ani. Nah, jadi manajer ya, jadi
dialog pada anak supaya anak bisa sadar, bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan juga menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi misalkan contohnya di situ ada pertanyaannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk kamu misalnya datang lebih pagi? Kan kita menghadapi anak yang terlambat dulu misalnya yang Fadil habis waktu berpikir. Ini anak terlambat, tuh kan? Coba kita validasi tindakan yang salah. Kita berikan pertanyaan berupa dialog. Kamu punya alasan kenapa terlambat? Coba kasih tahu alasannya kenapa kamu melakukan itu. Terus kamu tanya lagi, ada nggak sih cara lebih efektif supaya kamu bisa datang lebih pagi? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita tahu tindakannya itu salah tapi tidak menghakimi. Nah yang kedua, jadi segitiga itu ada urutannya. Yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Nah yang kedua setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, nah kira-kira kita tadi kamu ini ingin menjadi orang seperti apa sih kalau misalnya terlambat terus gitu loh. Biar aku sadar jadi apa ya? Kamu mau jadi apa kalau misalnya kamu menjadi orang yang kamu tuh ingin jadi orang seperti apa dengan kita kamu yang terlambat atau kamu pengennya jadi orang seperti apa yang ke depannya supaya kamu tuh berpikir. Nah terus kita masukin keyakinan kelas di situ ya. Misalnya bapak ibu di kelas misalnya memberikan nilai-nilai, kita kasih tahu kira-kira kita udah pernah sepakati belum sih di kelas kalau misalnya kesepakatan itu tuh apa aja sih? Misalnya tadi kayak dulu awal disiplin hadir ke kelas. Nah tanya lagi kamu yang kamu lakukan sendiri sekarang seperti apa gitu. Nah menstabilkan identitas nih yang ketiga. Kita menstabilkan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan kok. Jadi anak tidak merasa bersalah. Setiap orang pernah kok melakukan kesalahan. Setiap orang pernah kok pasti datangnya tidak tepat waktu. Nah kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Jadi disadarkan anak untuk berpikir lebih positif seperti itu. Ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang kita bisa terapkan di kelas atau di tiket seperti bisa bilang. Nah, teknisnya ini adalah contoh sih sebenarnya. Contoh jadi ini adalah demonstrasi kontekstual yang sudah saya buat bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi kepada murid.
Nah, jadi saya tanya, ketika kamu menggunakan HP, keyakinan kelas mana nih yang kamu belum terapkan? Oke, saya bilang keyakinan kelas saya yang saya belum terapkan itu yang menghargai diri sendiri dan itu menghargai menghormati orang lain. Nah, itu dia merasa tidak bisa menghargai dirinya karena itu memberikan penjelasan. Jadi ketika dia ingat, oh ya keyakinan kelas ini yang saya tidak paham, berarti depannya apa ya kita buat lanjut ya. Kira-kira kedepannya Raisa mau ngapain ya? Apa nih apa yang Raisa lakukan kedepannya? Iya, oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu, contoh yang bisa saya berikan salah satu contoh tentang restitusi ya, restitusi. Ya, jadi itu adalah materi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru ya. Mungkin Bapak Ibu guru tahun depan bisa menjadi tahun guru bergerak selanjutnya. Amin. Ya, jadi sebelum dari itu saya mau minta kepada salah satu guru minta kesimpulan. Sebelum kita tutup biasanya kan ada kesimpulan dulu apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi yang sudah saya sampaikan. Kalau mau ditunjuk, kadang-kadang apa boleh atau saya melempar bola. Depan ini boleh. Apakah depan saya atau Faisal boleh sangat menyimak sekali. Sangat menyimak. Paling sekali ya. Silakan. Apa kesimpulan yang bisa saya dapatkan? Ya, kesimpulannya yang pertama ya kita hal yang baru ya ini yang kita tidak sadari, mungkin kita sudah pernah melakukan tapi kita tidak sadar kalau kita sudah melakukannya. Nah, itu salah satu hal yang pertama. Dan yang kedua, kita sudah tahu teori seperti ini, mungkin nanti kita bisa kembangkan lagi dengan teori-teori yang lain sehingga akan ada hasil yang lebih maksimal atau kombinasi antara teori ini dengan teori yang lain. Itu dari saya sih. Tepuk tangan dulu. Kita satu lagi deh, kurang kayak ini. Satu lagi saya kita dari Bu Eni. Bu Eni tadi belum bicara. Apa kesimpulannya?